Haleluya, puji Tuhan History Maker. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Oke, pada hari ini kita mau bersama memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Ya, walaupun kita gak bisa bersama-sama berkumpul, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu maha hadir. Asal kita sendiri yang mempunyai hati yang rindu untuk selalu punya keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyembah Tuhan. Kita ambil waktu sebentar untuk meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, Kau telah menebus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau baik. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah ditebus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau kami datang kepadamu, sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan untuk itu Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan, layakkan hidup kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan, haleluya, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh baik. Dan Engkau teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami tanamkan firman-Mu dalam tanah kami yang paling baik Tuhan Yesus. Dan kami ingin melakukan firman-Mu Tuhan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah Tuhan yang semua Tuhan Yesus, penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi remaja Pantai Kosta Jemaat GPD Ketapang yang saya kasihi. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi akan merayakan Paskah bersama, khususnya RPK yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini, saya Pendeta Herman Rantung sangat bersuka cita kita dapat bertemu lagi walaupun melewati media online. Tetapi saya percaya Tuhan ada di mana-mana tempat, Tuhan hadir juga buat kita, dan Tuhan juga siap untuk memberkati kita. Mari kita akan segera masuk dalam kebenaran firman daripada Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4-5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tahukah saudara bahwa kita adalah manusia yang seharusnya akan binasa, seharusnya kita dihukum. Upah dosa adalah maut. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, disitulah letak keselamatan kita. Yang tadinya dihukum, yang tadinya binasa, kita diganti memperoleh hidup yang kekal. Oleh jalan inilah, oleh karena Yesuslah jalan, kita bisa diselamatkan. Siapa yang tidak berdosa? Semua kita melakukan dosa.
Siapa yang tidak melakukan pelanggaran? Semua kita melakukan pelanggaran. Tetapi sekali lagi, di hari yang berbahagia, hari Paskah ini, kita mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia lakukan karena dia cinta kita. Dia cinta umat manusia. Dia mau semua manusia diselamatkan. Oleh sebab itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya remaja Pantai Kosta Ketapang semua sudah memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tetapi masalahnya cuma satu, saudara. Bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu sendiri? Ayat tadi berkata bahwa sebenarnya kita yang diselamatkan, kita yang bersama dengan Kristus telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, telah mati oleh pelanggaran kita. Tetapi kasih karunia Allah, kasih yang besar, yang melimpah itu membuat kita tidak lagi dihukum, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Sekali lagi saya tadi katakan bahwa yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu. Ayat lain dalam firman Tuhan berkata, kita harus berjuang. Kita harus berperang melawan kuasa kegelapan. Mereka kuasa kegelapan sedang menarik kita anak-anak Tuhan dalam alam roh. Mereka ingin menarik kita keluar dari keselamatan. Tetapi ingat, ada kuasa Tuhan juga yang sedang mempertahankan kita untuk kita tetap bersama dengan Tuhan. Hidup ini pilihan, teman-teman. Hidup ini adalah pilihan. Dalam keadaan situasi seperti ini kita sulit untuk keluar. Bagi saya mungkin ada baiknya juga, saudara ya, supaya kita nggak terlalu banyak nongkrong-nongkrong di luar gitu ya. Tetapi saudara, waktu yang Tuhan berikan beberapa minggu ini kita harus ada di rumah. Pakai waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai waktu itu untuk beribadah bersama keluarga. Kalau engkau sendiri, lipat lututmu, bertelut di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, ada 3 hukum yang saya mau bagikan pada hari ini yang berbahagia. Yang pertama, ada hukum yang namanya hukum dosa. Hukum dosa bagaikan gravitasi menarik engkau turun. Ketika saya lempar handphone ini, dia pasti akan jatuh ke bawah. Begitulah hukum dosa, akan menarik engkau turun ke bawah. Kita nggak bisa melawan hukum dosa dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa melawan hukum dosa dengan kemampuan kita. Siapapun saudara, betapa hebat saudara, punya kedudukan apa saudara, tidak bisa engkau melawan hukum dosa dengan kekuatanmu. Yang kedua adalah hukum kematian. Nah, hukum dosa dan kematian ini kakak adik saudara ya. Jadi ketika saudara ada dalam hukum dosa, otomatis saudara akan terima yang namanya hukum kematian. Apa itu hukum kematian? Hukum kematian bagaikan handphone yang saya lepas. Ketika dia jatuh, dia akan jatuh pada bagian yang paling terendah. Dengan kata lain, hukum kematian adalah hukum di mana saudara akan masuk dalam api neraka. Saudara, jujur, ada banyak hamba Tuhan sekarang jarang mengkhotbahkan tentang neraka. Padahal ini ada hal yang penting. Saudara lihat ya, penyakit corona merenggut begitu banyak orang. Disadarkan kita bahwa hidup ini sejengkal dengan maut. Kapan saja, di mana saja, siapapun saudara, Anda bisa saja tinggalkan dunia ini. Anda akan bisa mati. Caranya bagaimana saya tidak tahu saudara. Tapi bagi saya bukan kapan, di mana, siapa. Anda sudah siap apa belum? Kesiapan kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu di mana kita mempersiapkan diri kita. Di hari Paskah ini kita diingatkan ada pengorbanan Yesus. Dia mati 2000 tahun yang lalu, bukan buat saya saja, tetapi buat umat manusia.
tapi bagi dia yang percaya, bagi dia yang mau menerima Tuhan. Saya percaya RPK, adik-adikku yang saya kasihi, engkau adalah orang pilihan Tuhan. Engkau sudah ditentukan dari rahim ibu. Engkau juga akan dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini. Tetapi pesan saya cuma satu, pertahankan keselamatan. Fokus on Jesus, pusatkan perhatianmu hanya kepada Yesus. Dan engkau akan melihat dia akan menolong saudara. Yang terakhir, hukum yang ketiga adalah hukum kehidupan atau hukum keselamatan. Saudara, Anda lihat handphone ini, ketika saya lempar, dia akan jatuh. Tetapi kenapa handphone ini tidak jatuh? Karena saya pegang barang ini. Saudara, hukum keselamatan adalah yang tadinya harusnya kita jatuh, yang tadinya harusnya kita binasa, ketika kita ada di dalam tangan daripada Tuhan. Haleluya. Itulah keselamatan, itulah jalan hidup kita. Kita ada di dalam tangan daripada Tuhan. Situasi kondisi mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi percayalah saudara, kita ada pada tangan yang tepat. Kita ada di tangannya Tuhan Allah kita. Dia yang mengontrol dunia ini, dia yang mengendalikan dunia ini, dan dia tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Walaupun kita melewat layanan live streaming, saya percaya Tuhan ada bagimu dimanapun engkau berada saat ini. Ketika engkau ada dalam hukum keselamatan, oh haleluya, sorga kekal menjadi bagian kita. Saya selalu berkata, tatap muka kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi tembus sampai dalam kerajaan sorga. Biarlah di hari Paskah ini kita mengingat betapa kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bukan dengan kuat dan gagahmu teman-teman, bukan karena hebatmu orang tuamu, engkau punya orang yang hebat dekenganmu yang hebat, tidak. Tapi kita punya seseorang yang lebih hebat, jauh lebih hebat dari manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di hari Paskah ini kita mengingat pengorbanan Yesus. Yang kedua, ingat bahwa kita sudah ada dalam hukum keselamatan. Alkitab berkata 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Kita hanya menonton saja. Saya percaya perlindungan Tuhan bagi kalian, bagi kita semua. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, dia tahu, dia mengerti, dan dia juga yang akan menolong kita. Selamat Hari Paskah, remaja Pantai Kosta Ketapang 2020, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Tuhan ada di mana-mana tempat. Dan Tuhan juga hadir bagi kami hari ini. Ketika kami mengingat kebaikan-Mu, ketika kami mengingat pengorbanan-Mu, sadarlah kami, beruntunglah kami. Kami ada dalam hukum keselamatan. Kami yang rusak dulu, kami yang tidak berarti dulu, kami yang jahat dulu. Oh, oleh karena Engkau, oleh karena pengorbanan-Mu, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Hamba-Mu berdoa hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah remaja Pantai Kosta Ketapang. Apapun situasi kondisi dalam keadaan seperti ini, mungkin seringkali ada kekecewaan, ada marah, mungkin ada juga akar pahit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bebaskan kami. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus di hari kemenangan ini. Karena Yesus bukan saja mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Almasih kami hidup. Kalau Tuhan kami hidup, Dia tahu pergumulan, Dia tahu dan Dia mengerti. Bahkan Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Hamba lepaskan berkat, damai, sejahtera, sukacita, ketenangan bagi kami semua yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang